Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme asam amino dan protein. Ya, jadi yang namanya protein itu ada dua jenis ya, ada protein hewani dan juga ada protein nabati. Masuk ke dalam tubuh manusia melalui proses makan. Protein tersebut di dalam mulut dihancurkan atau biasanya hanya pencernaan mekanik saja gitu dengan pengunyah. Itu biasanya nanti menjadi kim. Nah, kemudian masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, molekul protein itu nanti akan dipecah menjadi polipeptida pendek dengan bantuan enzim pepsin. Nah, setelah dari lambung, itu nanti akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus nanti akan ada pemecahan polipeptida pendek ini dengan enzim yang disebut dengan erepsin. Sehingga polipeptida pendek itu nanti akan menjadi asam amino. Setelah itu, asam aminonya nanti diserap oleh jonjot usus. Nah, asam amino ini kan molekulnya sudah kecil, jadi dia bisa langsung diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan sel. Nah, biasanya yang namanya asam amino nanti akan membentuk atau ada proses biosintesis protein-protein untuk tubuh. Nah, kemudian NH2 dan senyawa organik sederhana. Jadi di dalam asam amino kan ada N-nya ya, nitrogennya. Itu biasanya nanti akan dikeluarkan oleh ginjal melalui ada prosesnya disebut dengan siklus urea, sehingga nitrogennya itu bisa dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk urea. Nah, kemudian asam amino juga kan punya rangka karbon. Nah, rangka karbon itu nanti akan dilakukan katabolisme, yaitu biasanya proses deaminasi, transaminasi di dalam hati. Kemudian nanti asam alfa ketoknya gitu ya, nanti kan akan membentuk asam alfa ketok, itu nanti dia akan masuk ke siklus asam sitrat. Nah, itu biasanya nanti akan menghasilkan energi. Jadi yang namanya metabolisme asam amino di sini nanti akan ada dua jalur, ada proses katabolisme dan juga ada proses anabolisme. Kalau proses katabolisme itu adalah proses perombakan. Berarti yang namanya asam amino itu dirombak menjadi unsur-unsur atau penyusunnya. Jadi nanti asam amino itu nanti akan ada proses katabolisme atom nitrogen. Biasanya untuk katabolisme atom nitrogen ini prosesnya itu ada yang disebut dengan transaminasi, deaminasi, dan siklus urea. Tapi kalau katabolisme rangka karbon dari asam amino, biasanya rangka karbon ini akan masuk ke dalam siklus Krebs. Kemudian kalau metabolisme asam amino dengan tipe anabolisme atau penyusunan, biasanya nanti tubuh bisa melakukan proses sintesis asam amino di dalam tubuh. Nah, ini adalah skema atau ringkasan metabolisme asam amino. Jadi pertama tadi protein makanan masuk ke dalam tubuh, tadi sudah dijelaskan bahwa protein tersebut akan didegradasi menjadi asam amino. Nah, asam aminonya ini yang akan bekerja di dalam tubuh. Jadi pertama, kalau ada asam amino di dalam tubuh, proses yang pertama dilakukan itu adalah tubuh akan melakukan proses biosintesis. Nah, biosintesisnya itu adalah tubuh akan melakukan proses pembuatan protein baru atau tubuh akan melakukan proses pembuatan asam amino non-esensial. Nah, kalau sudah membuat protein baru di dalam tubuh, jadi yang namanya protein baru kan yang namanya rambut, kuku, kemudian sel darah merah, eritrosit, kemudian albumin, itu kan komponennya adalah protein. Nah, jadi asam amino itu memang diperlukan oleh tubuh gitu ya. Nah, kemudian
Kemudian proses biosintesis yang kedua adalah dari asam amino itu juga nanti akan dilakukan proses pembentukan senyawa nitrogen lainnya. Misalnya purin dan pirimidin. Purin dan pirimidin itu adalah komponen dari DNA dan RNA. Purin dan pirimidin atau disebut dengan basa nitrogen itu pasti ada komponen nitrogennya. Nah, itu nitrogennya itu diambil dari nitrogen dari asam amino. Kemudian pembentukan heme atau nikotin amida atau melanin, serotonin ataupun kreatin. Jadi protein ini memang penting ya di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya ada tubuh seseorang beratnya 70 kg, itu biasanya proteinnya itu sekitar 10 kg. Nah, biasanya itu juga sebagian besar terdapat proteinnya itu di dalam otot. Nah, kemudian tapi diduga gitu setiap hari itu ada proses proteolisis atau pemecahan asam amino atau pemecahan protein gitu, dan diduga setiap harinya itu sekitar 300 sampai 400 gram. Sehingga minimal itu sehari itu kita mengkonsumsi itu sekitar 30 gram gitu protein dari bahan makanan. Kemudian kalau misalnya sudah dilakukan biosintesis, biasanya nanti jalurnya itu adalah ada degradasi. Degradasi dari asam amino ini nanti degradasi ini akan menghasilkan dua komponen. Ada asam alfa keto. Asam alfa keto itu adalah bagian karbonnya, di sini rangka karbon. Ada juga nanti NH4+ ini dari yang warna abu-abu ini, yaitu dari komponen N-nya. Jadi nanti akan ada proses degradasi. Degradasinya ini adalah ada deaminasi dan transaminasi. Ini nanti kalau asam alfa ketonya atau rangka karbonnya ini akan masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi nanti kalau sudah masuk ke siklus Krebs itu nanti akan ada proses respirasi. Respirasinya itu nanti akan menghasilkan CO2 dan H2O. Biasanya ini CO2 dan H2O akan dikeluarkan melalui paru-paru, tapi nanti karbon yang lain itu bisa melakukan proses biosintesis, entah itu glukosa. Kalau glukosa nanti bisa disimpan menjadi glikogen atau disintesis menjadi badan keton dan juga lipid. Jadi ini adalah menyatakan bahwa yang namanya asam amino itu juga bisa dikonversi bentuknya. Nah, biasanya konversinya bisa juga menghasilkan glukosa atau glikogen, badan keton ataupun lipid. Jadi intinya dia akan menghasilkan energi juga. Jadi kalau makan protein pun tubuh juga akan mendapatkan energi. Nah, kemudian kalau degradasi nanti akan ada NH4+ di sini. Nah, NH4+ ini dia toksik. Nah, makanya dia harus masuk ke siklus urea. Nah, siklus urea nanti akan menghasilkan urea. Nah, ureanya ini akan dikeluarkan melalui ginjal dan biasanya urea itu nanti akan terlarut di dalam urin. Nah, jadi ini adalah metabolisme asam amino ya. Jadi kalau misalnya kadar asam amino dalam tubuh pada saat berlebihan, jadi misalnya kita makan dengan konsentrasi protein yang cukup atau berlebih, nah biasanya jalurnya itu adalah, tubuh akan melakukan sintesis protein baru. Jadi tubuh akan memenuhi protein baru yang diperlukan oleh tubuh, misalnya untuk membentuk eritrosit baru atau membentuk albumin atau misalnya membentuk protein penyusun rambut, kuku, ataupun misalnya untuk melanin, pembentukan purin, pembentukan pirimidin, pembentukan heme. Nah, itu akan penuhi dulu. Jadi untuk sintesis protein baru, sintesis asam amino esensial ataupun sintesis senyawa nitrogen lain. Jadi itu dipenuhi dulu. Nah, baru nanti sisanya itu baru mengalami katabolisme. Jadi kalau misalnya ternyata asam aminonya masih ada lebih nih, berarti bersisa, biasanya nanti akan
dilakukan proses katabolisme. Jadi gugus aminonya atau NH4+-nya itu tadi masuk ke siklus urea, menghasilkan urea, diekskresi melalui urin. Nah, jadi kalau orang yang memang berlebihan makan protein, biasanya konsentrasi urea di dalam urin juga tinggi. Kemudian kalau rangka karbon atau asam alfa keto, nah itu akan masuk ke siklus Krebs. Kemudian dari situ rangka karbonnya bisa mensintesis lipid, glikogen sama glukosa. Jadi di sini bisa diterangkan bahwa rangka karbon dari asam amino itu bisa dikonversi menjadi lipid, glikogen atau glukosa sehingga tubuh bisa mendapatkan energi. Tapi misal dalam kondisi kelaparan atau misalnya konsentrasi asam amino atau proteinnya itu kurang dalam tubuh, misalnya kurang asupan makanannya, biasanya yang dilakukan itu adalah katabolismenya itu akan meningkat. Jadi si asam amino atau si proteinnya itu, rangka karbonnya itu mayoritas digunakan untuk sintesis energi dan glukosa. Karena kenapa? Di sini yang namanya dalam kondisi kelaparan, tubuh itu kekurangan nutrisi, berarti itu cadangan-cadangan protein-protein misalnya yang ada di dalam otot itu langsung didegradasi dan langsung rangka karbonnya itu dikonversi jadi energi dan glukosa. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kadar glukosa dan juga untuk mempertahankan energi dalam tubuh supaya tubuh itu tetap hidup. Ya, karena yang namanya tubuh ya seperti jantung saja berdetak, kemudian paru-paru kita bernafas, kemudian kita bergerak, pasti butuh energi. Kalau pada saat kelaparan itu memang energinya bisa disuplai dari protein. Kemudian sisanya itu nanti ada gugus aminonya, itu nanti masuk ke siklus urea dan menghasilkan urea lalu diekskresi melalui urin. Nah, kemudian yang akan saya bahas pertama itu adalah katabolisme atom nitrogen. Ya. Jadi di sini yang namanya katabolisme atom nitrogen itu nanti akan ada yang namanya transaminasi dan juga ada proses deaminasi. Nah, yang namanya transaminasi ini adalah reaksi pemindahan si gugus alfa amino ke alfa ketoglutarat. Jadi di sini ada gugus alfa amino ke ketoglutarat sehingga menghasilkan glutamat yang ini dan juga asam alfa keto. Enzim yang berperan di sini adalah enzim transaminase. Ya. Jadi di sini glutamat itu nanti kan produk dari si transaminasi ya, transaminasi. Jadi transaminasi ini adalah butuhnya itu adalah si alfa ketoglutarat dan ada asam amino. Jadi nanti gugus nitrogen di sini ya, gugus alfa aminonya ini itu akan dipindahkan ke ketoglutarat. Nah, produknya adalah si glutamat sama si asam alfa keto. Nah, terus glutamatnya kemana? Nah, glutamatnya nanti lanjut ke proses deaminasi. Nah, glutamatnya kan ini prosesnya deaminasi. Jadi nanti deaminasi ini si glutamat yang tadi dihasilkan dari transaminasi ini dilakukan proses pemecahan menjadi amonia yang ini dan juga alfa ketoglutarat. Nah, amonianya itu masuk ke siklus urea. Alfa ketoglutaratnya itu regenerasi, balik lagi ke atas, ke transaminasi. Jadi, enzim yang berperan di deaminasi ini adalah glutamat dehidrogenase. Jadi di sini proses katabolisme atom nitrogen ini adalah proses memecahkan si rangka karbon dan si aminonya nitrogennya ya. Jadi pertama itu memang butuh alfa ketoglutarat, kemudian nanti ada asam amino, kemudian
nitrogennya ini atau gugus alfa aminonya itu dipindahkan ke alfa ketoglutarat oleh enzimnya adalah transaminase. Nah, hasilnya adalah glutamat sama asam alfa keto. Asam alfa ketonya ini nanti ke siklus Krebs, nanti dia jadi glukosa, lipid gitu ya, ataupun badan keton. Tapi si glutamatnya ini nanti akan ada proses deaminasi. Deaminasi artinya D itu hilang gitu ya. Berarti penghilangan gugus amina, atau di sini adalah reaksi pemecahan glutamat. Hasilnya adalah alfa ketoglutarat dan NH4+ atau amonia. Nah, amonianya itu nanti akan ke siklus urea, alfa ketoglutaratnya itu nanti akan balik lagi gitu ya. Nah, enzimnya glutamat dehidrogenase. Jadi proses transaminasi dan deaminasi ini adalah proses yang berkesinambungan dengan enzimnya. Kalau transaminasi itu adalah transaminase, kalau deaminasi itu enzimnya glutamat dehidrogenase. Selanjutnya adalah katabolisme atom nitrogen yang disebut dengan siklus urea. Nah, untuk siklus urea ini adalah siklus yang memang penting yang berkaitan dengan katabolisme nitrogen. Nah, asam amino itu memang dipecahkan di dalam hati gitu ya. Nah, di sini nanti ada yang disebut dengan urea. Nah, sebenarnya yang namanya urea gitu kan, dia adalah ini urea ini adalah diamida asam karbonat. Jadi beda sama amonia, kalau urea ini sifatnya netral dan tidak beracun. Nah, sebagai molekul yang kecil dan tidak bermuatan, urea ini bisa melewati membran. Nah, karena urea dapat larut dengan baik dalam air, maka urea ini dapat dengan mudah ditransport bersama-sama dengan darah dan diekskresikan melalui urin gitu ya. Nah, urea ini dibentuk di dalam hati dalam suatu rangkaian reaksi siklik. Nah, reaksi siklik ini awalnya adalah di sini gitu ya. Pertama itu NH4+ gitu. NH4+ ini atau amonia gitu ya. Amonia ini nanti dia akan berikatan dengan CO2 kemudian menghasilkan karbamoil fosfat. Nah, karbamoil fosfat ini kemudian dipindahkan, residu karbamoilnya ini nanti dipindahkan ke ornitin. Jadi nanti yang pertama itu tadi karbamoilnya ini nanti akan dipindahkan ke ornitin gitu ya. Kemudian ornitin nanti akan beralih menjadi sitrulin. Nah, enzim yang berperan di sini adalah ornitin transkarbamoilase. Ini jadi nomor 2, ini bisa dilihat enzimnya ini adalah ornitin transkarbamoilase. Nah, jadi nanti hasilnya adalah sitrulin. Nah, gugus amino kedua dari molekul urea diperoleh melalui reaksi aspartat dengan sitrulin. Nah, jadi di sini nanti akan ada aspartat bereaksi dengan sitrulin dan dikatalisis oleh enzim arginino-suksinat sintetase. Nah, hasilnya adalah arginino-suksinat. Nah, arginino-suksinat dikatalisis oleh enzim arginino-suksinatlease sehingga akan mengeluarkan fumarat gitu ya, pembentukan fumarat, kemudian nanti akan ada pembentukan arginin. Nah, di sini arginin yang terbentuk ini nanti akan bereaksi dengan air dan dikatalisis oleh enzim arginase sehingga nanti menghasilkan urea. Nah, urea yang terbentuk ini nanti akan
dikeluarkan melalui ginjal dan terlarut di dalam air. Nah, selain tadi ya urea yang terbentuk, nanti akan ada ornitin kembali. Nanti ornitin itu akan bereaksi dengan karbamoil fosfat. Jadi ini reaksinya menggunakan 5 enzim kunci gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Enzim kuncinya ini adalah ini, dan memang daur urea ini berlangsung hanya di dalam hati. Tapi dia menggunakan 2 kompartemen atau 2 organel, yaitu dia pakai mitokondria, ini mitokondria, dan juga sitoplasma. Nah, kemudian kecepatan pembentukan urea itu memang dikendalikan melalui reaksi pertama gitu ya. Reaksi pertama yaitu reaksi yang ini yang dikatalisis oleh karbamoil fosfat sintase 1 gitu ya. Jadi di sini menjelaskan bahwa yang namanya siklus urea itu mengubah NH4+ atau amonia yang sifatnya itu racun itu dikonversi menjadi urea yang sifatnya itu lebih netral dan tidak beracun. Jadi urea ini nanti akan terlarut di dalam urin. Jadi kalau misalnya makan proteinnya tinggi, kemudian banyak nitrogen yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh, biasanya cirinya urinnya itu banyak sekali konsentrasi urea. Nah, jadi intinya adalah siklus urea itu dari serangkaian reaksi yang tadi itu intinya adalah mengubah ion amonia menjadi urea. Nah, jadi di sini urea ini merupakan jalur utama pelepasan amonia yang ada di dalam hati, dan ya reaksinya itu di dalam hati. Amonia hasil pemecahan glutamat itu digunakan untuk sintesis asam amino baru, sintesis nukleotida atau senyawa nitrogen. Nah, amonia yang berlebih itu diekskresikan dalam bentuk urea melalui siklus urea. Jadi kalau amonianya itu amonia juga memang di sini nanti akan dilakukan sintesis gitu ya. Maksudnya bisa sebagai bahan baku untuk sintesis senyawa lain, misalnya untuk sintesis asam amino baru, sintesis nukleotida atau senyawa nitrogen lain. Tapi kalau udah berlebih itu nanti akan dibuang gitu ya. Jadi gangguan pada salah satu tahap pada siklus urea itu yang tadi kan membutuhkan beberapa enzim, itu kalau enzimnya satu hilang saja atau kurang itu memang bahaya karena nggak ada jalur alternatif lain. Biasanya kalau terganggu tuh siklus ureanya karena enzimnya itu terganggu juga, biasanya kondisinya nanti akan ada hiperamonemia, konsentrasi amonia yang sangat tinggi di dalam tubuh. Efeknya bisa koma, muntah-muntah, dan juga terjadi kematian. Nah, jadi kalau misalnya untuk katabolisme asam amino, amonia itu kalau di dalam hewan vertebrata dan juga manusia itu biasanya dikeluarkan dalam bentuk urea. Tapi kalau misalnya amonia itu di ikan itu tetap dikeluarkan dalam bentuk ion amonium gitu. Dan kalau di burung atau reptil, amonia itu nanti akan diubah menjadi asam urat. Jadi berbeda makhluk hidup, berbeda juga hasil dari konversinya gitu untuk ekskresi dari dalam tubuh. Nah, kemudian ini adalah ada yang disebut dengan katabolisme rangka karbon dari asam amino. Nah, jadi kalau yang namanya katabolisme itu adalah reaksi untuk penghancuran ya, penghancuran si rangka gitu ya, penghancuran si rangka. Terutama di sini kalau rangka karbon ini mencakup sejumlah besar dari asam amino. Jadi yang namanya kerangka karbon dari asam amino proteinogenik, nah asam amino proteinogenik itu kan ada 20 ya. Nah, kalau mengalami penghancuran biasanya nanti akan menghasilkan produk yang berbeda dan nanti akan masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi, rangka karbon hasil degradasi itu akan menghasilkan asam alfa keto
asam alfa keto itu nanti akan masuk ke siklus Krebs. Ini siklus Krebs ya, dan bisa diubah menjadi glukosa, badan keton atau lipid. Nah, nanti jalur degradasinya adalah ada yang masuk, ada asam amino itu, ada asam amino yang ketogenik, ada asam amino glukogenik. Kalau asam amino ketogenik, asam amino ini kalau masuk ke dalam siklus Krebs ini, asam amino itu bisa diubah menjadi badan keton dan juga lipid. Contoh asam amino ketogenik ini adalah asam amino yang jalur degradasinya itu masuk menjadi senyawa antara metabolisme asam lemak, yaitu asetil-CoA dan asetil-CoA dan asetil koenzim A. Jadi asam amino ketogenik itu adalah isoleusin, leusin, triptofan, kemudian lisin, fenilalanin, triptofan, tirosin. Nah, asam amino yang berwarna ini, yang putih ini, ini kalau masuk ke dalam siklus Krebs itu biasanya akan diubah menjadi badan keton dan juga lipid. Nah, tapi kalau asam amino glukogenik ini adalah asam amino yang kalau didegradasi itu menjadi senyawa antara glikolisis atau siklus Krebs. Misalnya masuk ke dalam pirufat. Nah, kemudian masuk ke dalam alfa ketoglutarat atau masuk ke suksinil CoA atau masuk ke fumarat atau oksaloasetat. Jadi yang di warna hijau ini adalah asam amino glukogenik, jadi nanti bisa dikonversi menjadi glukosa, nanti ujung-ujungnya bisa menjadi energi ya, kayak misalnya kalau yang masuk ke pirufat ini ada alanin, sistein, glisin, serin, treonin, triptofan, itu masuknya ke pirufat, nanti akan bisa diubah menjadi glukosa. Atau misalnya kalau masuk ke alfa ketoglutarat, ini ada arginin, glutamat, glutamin, histidin atau prolin. Atau misalnya masuk ke suksinil CoA, ini ada isoleusin, metionin, treonin, dan valin. Atau masuk ke dalam fumarat, ini ada aspartat, fenilalanin, dan tirosin. Atau kalau misalnya oksaloasetat, ini ada asparagin dan aspartat. Jadi intinya sih rangka karbon hasil degradasi rangka karbon dari asam amino hasil degradasi itu hasilnya adalah menjadi asam alfa keto, dan dia bisa diubah jadi glukosa, badan keton atau lipid. Jadi intinya dari asam amino itu bisa diubah menjadi glukosa, jadi bisa menjadi energi atau misalnya untuk menjadi badan keton ataupun lipid. Ya. Jadi nanti di sini yang sudah diwarnai ada yang warna hijau ini ya, yang warna hijau itu adalah asam amino glukogenik. Ya. Nah, kemudian kalau yang warna biru ini adalah asam amino ketogenik. Tapi kalau yang warna merah seperti fenilalanin, triptofan, tirosin, isoleusin, fenilalanin gitu ya, itu adalah campuran, bisa glukogenik, bisa juga ketogenik. Kemudian ada lagi anabolisme dari asam amino. Jadi kalau yang namanya anabolisme ini adalah reaksi pembentukan. Nah, asam amino proteinogenik berdasarkan biosintesisnya dapat dibagi dalam 5 famili. Jadi ini ada 5 famili, ada keluarga serin, ada keluarga aromatik, ada keluarga glutamat, keluarga aspartat, dan ada keluarga pirufat gitu ya, atau famili ya. Nah, anggota setiap famili ini berasal dari prekursor yang sama, yaitu semuanya lagi-lagi dari tahapan glikolisis sampai ke siklus Krebs gitu. Nah, misalnya di sini ya, dari 3 fosfogliserat. Nah, dari 3 fosfogliserat itu dia bisa membentuk asam amino serin, sistein, sama glisin. Atau dari fosfoenolpirufat, itu nanti dia akan bisa membentuk yang namanya triptofan, tirosin, sama fenilalanin.
Kemudian dari pirufat itu bisa membentuk alanin, atau bisa juga jalurnya itu adalah membentuk leusin dan juga valin. Kemudian dari alfa ketoglutarat. Dari alfa ketoglutarat itu nanti bisa disintesis itu famili glutamat. Famili glutamat itu ada asam amino prolin, glutamat, glutamin, histidin sama arginin. Kemudian dari oksaloasetat ini nanti akan bisa dibentuk aspartat, kemudian menjadi asparagin, kemudian bisa membentuk lisin, treonin, isoleusin dan metionin. Jadi di sini dari skema ini bisa disimpulkan bahwa tubuh bisa menghasilkan asam amino non esensial. Asam amino non esensial ini yang tadi sudah saya sebutkan ini, dan jalur pembentukannya itu adalah dari senyawa-senyawa antara dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs, dan terdiri dari 5 famili atau 5 keluarga. Jadi asam amino ini memang tadi ya sudah dari skema yang tadi disintesis dari senyawa antara, kecuali tirosin dan fenilalanin. Jadi yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, itu asam amino non esensial itu adalah asam amino yang bisa dibuat oleh tubuh. Nah, ada lagi 10 asam amino lain itu yang disebut dengan asam amino esensial. Kalau asam amino esensial itu tidak dapat dibuat oleh tubuh, jadi otomatis harus ada di dalam makanan. Jadi tadi ini sudah ya dijelaskan dari slide sebelumnya, itu yang ada yang disebut dengan famili atau keluarga serin gitu ya, ada keluarga aromatik itu asalnya dari fosfoenol pirufat, kemudian ada lagi keluarga pirufat dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah penyakit yang berhubungan dengan metabolisme protein. Yang pertama ini adalah fenilketonuria. Kalau fenilketonuria ini adalah gangguan secara autosomal genetis yang dikenali karena kurang enzim PAH. PAH itu adalah enzim penilalanin hidroksilase. Jadi fenilalanin ini tidak bisa diubah menjadi tirosin, sehingga fenilalanin diubah menjadi fenilpirufat di dalam darah, sehingga menyebabkan perkembangan otaknya akan terganggu atau terhambat, retardasi mental, kejang, dan juga tremor. Nah, karena fenilketonuria ini secara genetis ya, dia tertaut autosom gitu, dan juga ini akan sulit untuk disembuhkan gitu, karena memang kekurangan enzim tertentu gitu. Caranya itu adalah jika kena fenilketonuria itu memang harus diet bebas fenilalanin dan tidak mengkonsumsi pemanis buatan aspartam. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kwashiorkor. Kwashiorkor itu adalah kekurangan protein kronis pada anak-anak, dan memang di sini karena kekurangan protein ini pertumbuhannya itu akan terhambat. Kemudian dari berpikir pun atau keterbelakangan dalam berpikir, kemudian kekurangan darah karena darah memang komponennya itu adalah protein, kemudian hati, ginjal, pankreas itu mengalami kerusakan, dan juga perutnya agak gendut gini ya. Jadi ini efek dari jaringan tubuhnya berair dan membengkak karena rendahnya tingkat serum protein. Jadi ini terapi kwashiorkor ini adalah pemberian diet kalori tinggi dan protein tinggi tapi secara bertahap. Kemudian ada lagi hiperamonemia. Hiperamonemia ini adalah tingginya kadar amonia di dalam darah. Biasanya hiperamonemia ini terjadi akibat kerusakan genetis enzim-enzim yang memang terlibat pada siklus urea dan juga kerusakan hati. Jadi tadi sudah dijelaskan ada yang disebut dengan siklus urea ya, dengan enzimnya itu ada beberapa enzim, ada 5 enzim. Nah, di sana kalau misalnya kurang atau enzimnya itu memang tidak berfungsi, itu biasanya tubuh akan mengalami penumpukan amonia di dalam tubuh.
atau misalnya tubuhnya itu mengalami kerusakan organ hatinya. Biasanya juga nanti akan terjadi penumpukan amonia di dalam tubuh. Nah, biasanya kalau penumpukan amonia yang banyak gitu di dalam tubuh, biasanya nanti akan terjadi perkembangan tubuhnya itu akan terhambat, hatinya itu membesar, dan juga bisa menyebabkan koma dan kematian. Nah, untuk pengobatannya memang ada diet pembatasan asupan protein gitu ya, dan juga ada natrium fenil asetat dan natrium benzoat dapat berfungsi sebagai alternatif urea untuk ekskresi nitrogen limbah. Oke, sekian pemaparan saya tentang metabolisme asam amino dan protein. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.